Nah, ini pH meternya. Jadi ini di bagian atasnya bisa dibuka. Nah, ini bisa diambil kayak skrup apa sih ini, kayak obeng gitu. Ini fungsinya untuk menyesuaikan nilai pH yang ada di pH meter. Oke, yang pertama siapkan dulu larutannya. Ini ada 3 larutan. Larutan buffer pH 4,01, buffer pH 7,00, buffer pH 10,01. Yang pertama kita tuang dulu larutan pH 4,01. Jadi biar gampang, kita tuang aja larutannya ke gelas ini ya. Nah, ini termometer kita gunakan untuk mengecek suhunya. Kita tunggu dulu sampai suhu di termometernya stabil. Ini ya, terlihat dulu. Nah, itu di termometer suhunya 28. Nah, karena di botol, tabel di botolnya suhunya adalah kelipatan 5, jadi ada 2 kemungkinan yang bisa kita ambil. Suhunya kita naikkan menjadi dari 28 menjadi 30 karena yang terdekat, atau kita turunkan dari 28 menjadi 25 gitu ya. Jadi pilihan pertama kita dinginkan dulu, kita turunkan suhunya. Caranya gimana kita turunkan? Aduh, ini kok nggak ada yang kencang, pinjam. Nah, ini ada air suhunya dingin. Nih ya. Ini celupin aja di sini. Kondisikan sampai suhunya 25 ya. Karena turun pasti 25. Nah, ini suhunya sudah 25. Jadi kita turunkan. Nah, kita ambil lagi. Kita buka pH meternya. Kita bilas dengan Aquades. Minta tolong tisunya, Nak. Tisunya aja. Kita nyalakan. Nah, di sini tertera pH-nya masih nggak stabil ya. Nah, karena nggak ada larutannya, maka kita masukkan saja. Nah, pastikan elektrodanya, probe-nya nyelup ke dalam larutannya ya. Kelihatan nggak? Setelah itu kita lihat lagi tabelnya. Pada suhu 25, nilai pH yang harus dicapai larutan adalah 4,01. Ini coba kamu kesini, kamu lihat ini. Nah, ini masih 3,84. Maka kita putar ini. Coba lihat di sini. Nah, di bagian atasnya pH meter itu ada semacam putaran. Nah, ini fungsinya untuk memutar, menyesuaikan angka yang ada di dalam tabel. Kita putar. Kamu lihat ini nih, Dok. Ini nih. Berubah nggak? Naik ya? Nah, sudah. Sampai tepat 4,01 berarti selesai satu kerjaan.
Sudah. Sekarang kita pindah. Jadi termometer yang habis dipakai kita bilas pakai aquades. Jangan lupa pakaikan tisu. Pelan-pelan aja. Masukkan ke gelas kimia yang kedua. Nah, untuk larutan buffer yang kedua kita gunakan buffer pH 7,01. Kita tuang aja. Nah, kita lihat suhunya. Kita perhatikan suhu larutannya masih sekitar 27, hampir 28. Maka masih dengan cara yang sama, kita turunkan atau kita naikkan, gitu ya. Kalau tadi kita turunkan suhunya menjadi 25 yang terdekat, sekarang kita naikkan. Jadi larutannya kita masukkan ke dalam larutan yang sudah dihangatkan. Ini air yang sudah dihangatkan. Jadi penangas, kita naikkan suhunya 30. Nah, ini masih kelebihan. Kalau kelebihan bagaimana? Kalau lebihan ya nggak apa-apa. Jadi ya udah tunggu aja turun. Nanti kan turun sendiri ya. Karena suhu di ruangan kita lebih rendah. Kalau suhu di ruangan kita lebih tinggi nggak mungkin turun kayak yang 25 tadi ya. Makanya kalau diturunkan jadi harus dimasukkan ke dalam kulkas atau direndam air dingin gitu ya. Kamu harus tahu ya kapan saat membiarkan supaya sesuai dengan tabel, kapan harus dilakukan perlakuan gitu ya. Nah, di sini pada suhu 30, pH yang harusnya ada tertulis pada pH meter adalah 6,99. Nah, ini kita tunggu dulu sampai 30 ya. Ini 31. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah 30 derajat Celcius. Kita masukkan pH meternya. Kita tunggu sampai 6,99. Belum, masih jalan. Kalau masih jalan nggak boleh ya, harus tunggu sampai stop, sampai stabil sebentar. Nah, ini sudah berhenti ya, pH-nya 6,95. Sesuai dengan tabel, pada suhu 30 derajat Celcius, buffer ini harus pH-nya 6,99. Jadi kita naikkan sedikit. Nah, udah ya, 6,99. Seperti itu. Kita lakukan hal yang sama untuk larutan buffer pH 10,01. Tuang. Kita cek suhunya. Suhunya sekitar 27. Kita naikkan ya. Ini masih dingin, jadi masih bisa kita pakai. Kita turunkan sampai suhunya 25 di skala yang ini. Jangan lupa sambil digoyang-goyang biar panasnya menyebar. Ya, kita turunkan sebelum 2. Nah, ini udah pas 25.
kita masukkan pH meternya. Kita lihat pada larutan buffer 10,01, suhu 25 derajat Celcius, pH yang terbaca harusnya 10,01. Jadi sesuai kalau yang ini. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhenti, maka kita naikkan sampai 10,01. Bismillahirrahmanirrahim. 10,01 ya. Bismillah. Sudah. Nah, ini sudah 10,01. Berarti sudah selesai proses kalibrasinya. Udah, Bu Amel lihatin lagi. Nah, seperti itu ya cara kalibrasi pH meter. Tugas kalian adalah sama seperti yang dilakukan Bu Amel, lakukan kalibrasi pH meter yang ada di lab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.